You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Satukan hati berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, hanya rasa kagum, syukur yang bisa kami naikkan kepadamu. Untuk cinta kasih dan anugerah-Mu yang boleh memanggil kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Hari ini kami bersama-sama akan memulai perjalanan di dalam semester yang baru ini. Perjalanan bersama dengan Tuhan dan perjalanan bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kerinduan kami Tuhan, kiranya Engkau memimpin setiap kami di dalam semester yang baru ini. Dan kembali hari ini kami merindukan firman-Mu akan menyapa setiap kami. Kami percaya firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Firman-Mu adalah yang kami rindukan Tuhan. Biarlah boleh menjadi bagian setiap kami yang berkumpul di tempat ini. Tolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong. Pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita yang besar bagi saya boleh berjumpa. Beberapa wajah-wajah lama yang saya kenal, beberapa juga ada yang baru saya lihat. Tapi bersyukur buat anugerah Tuhan. Saya menyampaikan salam hangat dari rekan-rekan perkantas yang kemarin kami ada rapat badan pengurus dan saya sharing, saya akan menyampaikan firman hari ini dan teman-teman menyampaikan salam hangat. Terima kasih juga untuk kesempatan boleh terus menikmati kerjasama di dalam membangun generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Saya kalau ingat tempat ini, ingat tahun-tahun 1900 sekian ya. 2000-an sih saudara ya. Saya dulu sempat KTB dengan Ibu almarhum Shano Obaja dan kami tempat KTB-nya selalu di sini ya, ada ruangan di sana. Lalu kemudian ketika saya juga dapat kesempatan beberapa kali untuk ikut kuliah intensif di sini. Saya ingat waktu itu ambil hermeneutik dengan siapa yang nulis Design for Dignity? Richard Pratt ya. Profesor Richard Pratt itu kan kalau ngajar dia di belakang kita kan ngelihatnya gimana gitu ya. Dia di belakang sana ngajar gitu ya. Dan juga sempat mengambil kuliah musik dengan Ibu Edna Grants di sini. Jadi bersyukur kalau lihat ruangan ini langsung ingat zaman sempat mengambil beberapa kuliah intensif dengan STT RI di tempat ini. Dan bersyukur bagaimana Tuhan boleh terus memakai STT RI untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah pelayan perjanjian baru yang menghidupkan. Saudara, waktu saya terima tujuannya, saya baca-baca gitu ya. Lalu kemudian bicara soal identitas saudara ya. Nah memang ini hal yang menarik untuk kita perhatikan, identitas. Saudara, saya suka kesel nonton sinetron Indonesia ya. Yang kalau mau dipanjang-panjangin nanti apa? Jatuh, hilang ingatan. Suka gitu ya. Itu kadang-kadang keselnya gitu. Kenapa lu kagak bawa KTP? Ya. Jadi kadang-kadang kalau ada KTP kan dia tahu identitasnya ya. Kadang-kadang kalau udah jatuh gitu, aku siapa? Ini kau. Nih KTP. Lihat. Rumahku di mana? Ini alamatnya. Kasih ongkos Gojek pulang saudara ya.
Ya, itulah realita identitas menjadi sebuah bagian yang seringkali lupa untuk terus kita ingat dan menyegarkan pemikiran kita. Bahkan dikatakan ini generasi yang katanya mengalami krisis identitas. Padahal secara sederhana bicara identitas yang kita tanyakan tentang siapa diri saya. Dan ini terkait kalau seperti kita belajar bahasa Inggris ya. Dari mana saya datang, ini tentang the past. Lalu kemudian untuk apa saya di sini, ini tentang the present. Dan mau kemana hidup saya, ini tentang the future. Sehingga kalau saudara dan saya bisa menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita survive dalam hidup. Saya dari mana? Ngapain saya di sini? Mau kemana hidup saya? Dan pertanyaan ini berusaha dijawab oleh semua ilmu di dunia. Waktu yang ekonomi bilang manusia itu makhluk ekonomi. Wah, saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, manusia itu makhluk politik. Manusia itu makhluk ekonomi, politik. Saya belajar komunikasi, manusia makhluk komunikasi. Semua berbicara menjawab manusia adalah demikian. Tetapi kita seringkali lupa bahwa yang paling dasar manusia itu ciptaannya Allah. Kalau manusia ciptaan Allah, identitas itu datangnya dari mana? Ya tentu dari Allah dan dari luar. Mengapa ketika manusia mencari identitas selalu lihatnya ke dalam? Ini arah yang salah sebenarnya. Karena kita adalah makhluk ciptaan. Kita tidak mencipta diri kita sendiri. Mungkin ada yang seirama dengan Mariah Carey. That the heroes lies in you. Look inside you and be strong. Saudara, saya kalau dengar lagu itu saya pikir wow ya. Betapa luar biasanya kemanusiaan modern ini melihat ke dalam diri untuk menemukan identitas. Apakah ini identitas yang harus kita cari? Look inside atau from outside? Outside-nya pun harus jelas dari creation atau dari creator. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya yang menarik adalah melihat identitas menjadi bahasan yang menarik termasuk untuk pelayan Tuhan. Saudara dan saya yang sedang atau belajar terus ya menjadi hamba-hamba Tuhan, sekolah-sekolah teologi yang menyiapkan untuk menjadi hamba Tuhan, kiranya identitas ini jelas ditekankan dan ditegaskan terus bagi kita. Dan awal semester ini firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam liturgi tadi yang kita nikmati akan menolong kita, mengarahkan hati kita kepada identitas pelayan yang tadi ya, perjanjian baru yang menghidupkan. Saudara, 2 Korintus 3, 1-8 kita akan baca kembali. Saya mengambil dari TB2, sehingga nanti saudara bisa melihat kalau masih pakai TB1 ada beberapa perbedaan. Mari kita membaca bergantian. Saya mulai membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Dalam surat yang saya terima cuma sampai 8 gitu. Saya bingung juga kok potongnya di sini, tapi ya sudah, berarti bawahnya pun juga sama begitu ya, karena itu terkait ya. Mari saudara kita baca bergantian. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
Jika pelayanan yang memimpin kepada kematian yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu datang dengan kemuliaan sehingga orang Israel tidak tahan menatap wajah Musa karena kecemerlangannya, sekalipun akhirnya pudar juga, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dari surat 2 Korintus. Kalau saudara ini menjelaskan konteks seperti ini nanti jadi kayak kuliah ya. Tapi ya konteksnya menarik. Saudara baca saja ayat 1, saudara sudah langsung bisa sense ada masalah di dalam gereja Korintus. Apa masalahnya? Kalau saudara melihat ternyata ada guru-guru, pengajar-pengajar palsu yang begitu luar biasa menyampaikan tentang diri mereka, tentang ajaran-ajaran mereka, dan kemudian memikat hati jemaat Korintus. Sehingga Paulus menuliskan surat ini di dalam kaitan juga memberikan jawaban terhadap apa yang dipermasalahkan oleh rasul-rasul palsu, atau disebut ini rasul-rasul super, saudara ya. Karena mereka merasa begini, kalau pelayanan kepada Tuhan harusnya nggak miskin dong kayak Paulus, harusnya sukses, harusnya punya buah yang luar biasa. Tetapi itu yang terjadi, ada hal-hal secara khusus kelemahan Paulus yang mereka soroti, yang nampaknya berbeda dengan rasul-rasul palsu super yang luar biasa. Sehingga ada masalah yang mereka katakan terkait dengan surat pujian, atau dalam TB2 sudah dipakai istilah surat rekomendasi. Paulus tidak merasa perlu meminta surat rekomendasi dari siapapun, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul palsu itu, guru-guru penyesat itu. Bagi Paulus, jemaat Korintus yang merupakan buah hasil pelayanannya itulah yang menjadi surat rekomendasinya. Keberadaan jemaat Korintus menjadi bukti bahwa Paulus sungguh seorang rasul. Saudara, pada masa itu, di dalam konteks budaya zaman itu, surat rekomendasi biasanya dibutuhkan, saudara ya. Ya, dalam konteks yang tentunya berbeda, sekarang juga begitu ya. Kadang-kadang kalau diundang jadi pembicara, tolong Pak kirim CV. Wah, kirim CV, lalu kemudian ya biasanya kalau saudara mulai masuk dalam pelayanan di beberapa gereja yang tidak mengenal saudara, biasanya mereka akan minta CV-nya ya, mau melihat dulu ini latar belakangnya apa. Pada masa Paulus, ini biasa sebenarnya memberikan surat rekomendasi. Bahkan Paulus pun menulis beberapa rekomendasi di dalam suratnya. Contoh, di dalam kitab Roma pasal 16 ayat 1 dan 2, Paulus memberikan rekomendasi tentang Febe. Ya. Jadi itu tidak hal yang tidak bisa dilakukan. Dan di dalam 1 Korintus, nanti saudara bisa lihat 1 Korintus 16, bahwa di situ Paulus juga memberikan rekomendasi tentang Timotius. Jadi kalau nanti dia datang, ini orang yang sangat berguna, menolong kita, sambutlah, terimalah dia dengan baik. Demikian juga dengan Febe itu ya, dikatakan kiranya, Febe ya, Febe bahasa Indonesianya. Febe, dia akan berikan pertolongan jika dia minta, kira-kira seperti itu. Tapi kenapa di dalam bagian ini Paulus tidak mau memberikan surat rekomendasi, saudara? Kalau saudara lihat bahwa ternyata itu hanya demi kemegahan yang diminta oleh rasul-rasul palsu itu, dan Paulus tidak meladeni itu. Saudara, disinilah kemudian kalau kita melihat surat 2 Korintus menjadi surat yang begitu personal nampaknya. Karena Paulus akhirnya keluar ya, dia curhatnya keluar di situ. Kalau saudara bisa memahami, 1 Korintus berbeda dengan 2 Korintus ya. Karena 2 Korintus ada bagian yang lebih personal. Paulus ceritakan tentang apa yang dia alami di dalam hidup dan pelayanan.
Jadi kalau saudara perhatikan, cinta Paulus yang dalam kepada jemaat Korintus membuat jemaat itu terukir di dalam hatinya. Itulah surat rekomendasinya. Surat rekomendasi ini bukan ditulis oleh tinta, tetapi oleh Roh Allah. Dan Paulus merujuk kepada Musa yang menerima 2 loh batu yang berisi hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah. Dan waktu saya merenungkan akan hal ini, luar biasa Paulus mengajak untuk melihat kepada Allah, bukan kepada dirinya yang sudah melayani mereka. Bahkan jemaat menjadi surat rekomendasi mereka. Siapakah yang membawa jemaat ini kepada pengenalan akan Tuhan? Betul, Tuhan pakai Paulus, tapi itu semata-mata karena kasih karunia Allah dan Roh Kudus yang bekerja luar biasa, membawa pembaharuan hati, seperti ayat yang kita baca tadi di dalam Yehezkiel 36, saudara ya. Musa adalah pelayan dari perjanjian yang lama. Ini kalau kita mau kontraskan. Sementara Paulus adalah pelayan dari perjanjian yang baru. Melalui pemberitaan Injil yang dilakukannya, Paulus menjadi gerak jari-jari Kristus. Menulis bukan di atas loh batu, tetapi di hati manusia. Sehingga sifat dari surat rekomendasi Paulus sangat jelas, sangat mengandalkan dan meninggikan Allah yang memakai dirinya. Beda dengan surat rekomendasi yang dicari oleh rasul-rasul yang palsu. Bukan mengandalkan diri, tetapi mengandalkan Allah. Kenapa ini penting, saudara? Kenapa harus ingat? Ini kayaknya sangat prinsip dasar ya. Identitasnya muncul di pasal 3 supaya waktu ada masalah yang diteruskan di pasal 4, dia tidak goyah. Kira-kira gitu ya. Jangan jadi anak hamba-hamba Tuhan yang lupa identitas. Ketika kemudian menghadapi pergumulan, nah disitulah sebenarnya ujian yang sesungguhnya. Makanya kalau saudara lanjutkan pasal 3, begitu jelas Paulus berikan, kamu itu harus sadar Allah lah yang utama. Karena nanti pasal 4 Paulus bicara 2 tantangan pelayanan. Nanti kalau saudara tertarik bisa lanjut. Tantangan dari luar, jemaat-jemaat yang masih terselubung itu, dan tantangan dari dalam. Ketika Paulus bicara, tubuh fisiknya semakin melemah. Saya menghayati ya, selama ini saya seringnya bahas pasal 4, saudara. Tapi sebenarnya yang menarik, waktu bahas pasal 3 dan mungkin juga 1 dan 2 kalau saudara ada waktu membacanya, di situ justru memberikan fondasi yang kuat. Ini identitasmu. Kalau ada masalah, lihat identitas. Kalau ada pergumulan, lihat identitas. Kalau ada kesuksesan pun, lihat identitas. Kalau ada keberhasilan luar biasa, kesanggupannya dari siapa? Lihat identitas. Pasal 3 menjadi dasar untuk melanjutkan mengerti panggilan sebagai hamba Tuhan. Hari ini secara sederhana, saya ingin mengajak kita melihat 3 ciri pelayan perjanjian baru yang menghidupkan. Jadi ini bagian dari identitas yang kalau kita ambil dari ayat-ayat tadi, saya mengambil 3 kata kunci. Kalau saudara tertarik nanti bisa dalami lagi ya. Dalam waktu yang singkat kita akan melihat. Kata kunci yang pertama, ini disingkatnya 3K saja ya. Keyakinan. Muncul kata confidence. Yang kedua, kesanggupan atau kemampuan, competence. Dan yang ketiga, kata kemuliaan atau glory. Saya coba cari C juga biar bagus gitu ya saudara ya. Itulah ya. Tapi waktu keluar ini nggak bagus ini ya. Tetap aja glory karena kata itu yang digunakan di situ ya. Doksa ya. Nah saudara, mari lihat sebentar.
saya cuma kasih keterangan penjelasan untuk saudara bisa mengerti dan melihat bahwa ini ayat 1 sampai 4. Ya, confidence ya, ayat 1 sampai 4 saudara bisa lihat kata keyakinan. Secara sederhana Paulus memiliki keyakinan yang tidak bergantung pada surat rekomendasi manusia, melainkan semata-mata bergantung kepada Allah. Saudara, dalam pelayanan, saya tidak tahu nanti kalau saudara masuk lebih jauh atau sudah masuk di dalamnya, pasti saudara mengalami juga ya, orang-orang yang kemudian minta rekomendasi, minta surat ya. Saya beberapa kali pelayanannya karena ke BUMN ya, itu tuh udah dimintain. Jadi saya udah diundang saudara, tiba-tiba dibatalkan. Alasannya Bapak, saya bilang, Bapak pendeta? Iya, saya pendeta. Oh maaf Pak, karena ini yang akan hadir direktur dari BUMN harus pendeta yang PGI. Saya bilang, saya pendeta dari PGI juga. Oh bukan Pak, yang kerja di PGI. Ya, cari sanalah. Saudara, kalau saudara yang paham pelayanan perkantas ini, kami itu kadang-kadang awal-awalnya statusnya burem saudara ya. Paling gak jelas. Makanya waktu mau jadi staf perkantas banyak orang tua yang komplain. Kamu jadi apa? Tugasnya ngapain? Ke kampus. Dosen? Bukan. Terus ngapain kamu di kampus? Mimpin kelompok kecil. Terus? Digaji. Oh, lagi akhirnya pertanyaannya, makanya beberapa staf perkantas mungkin juga, Bu Astri tolong ya, ada masalah identitas juga mungkin ya. Siapa saya? Udah keluar STT, masuk ladang juga kadang-kadang bingung gitu. Siapa saya? Siapa saya? Ya, saya nggak tahu. Kalau saudara mungkin yang di gereja lebih jelas ya, statusnya hamba Tuhan, jelas. Kalau yang di perkantas, staff. Waktu naik pesawat gitu, Bapak kerjanya di mana? Perkantas. Oh, Kuantas. Wow. Saya nggak kerja di situ ya. Kerjanya apa? Waktu bicara job desk-nya udah mulai bingung deh saudara ya. Nah, realitas seperti itu. Dulu saya belum sekolah teologi ya. Banyak dari kami di perkantas masuk dulu. Habis masuk, tahun kedua, tahun ketiga bergumul masuk sekolah teologi ya. Dulu nggak diundang tuh. Jangan undang. Kenapa? Belum sekolah teologi ya. Habis sekolah teologi ya. Udah sekolah teologi ya nih. Oh, bukan pendeta. Akhirnya saya udah lewatin tuh. Jadi pendeta. Habis jadi pendeta, bukan PGI. Aduh saudara ya. Memang kadang-kadang kalau kita pergi pelayanan ke bawah kolong jembatan, gak ada yang nanya kita siapa ya. Dia lihat kita bawa apa. Inilah realita ketika saudara dan saya masuk di dalam kehidupan pelayanan. Hati-hati. Surat rekomendasi kadang-kadang menjadi sesuatu yang kita cari, melengkapi CV pelayanan kita. Oh, pernah di sini, pernah di sini. Kita catat rekor-rekor kita. Berapa yang bertobat? Lihat, oh dia angkat tangan 3.000, 4.000, 2.000, ini 2, 4 gitu ya, di total semua. Saudara, waktu saya menyadari hal ini ya, apalagi waktu baru jadi hamba Tuhan, karena awal-awal kan belum sekolah teologi, itu kadang-kadang pingin rasanya membangun identitas ya. Kalau khotbah, kalau nggak ada kutipan ya, kayaknya rasanya miskin banget khotbahmu hanya dari Alkitab. Nah, carilah, Billy Graham berkata. Timothy Keller berkata, terus kata lu apa? Saudara ya, kita mungkin juga akan membangun rekomendasi-rekomendasi tanpa kita sadar. Hati-hati. Dan kiranya kita mendapat keyakinan kita hamba-hamba Tuhan. Bahkan lebih sederhana. Terima kasih tadi Pak Budi waktu doa. Karena itu juga doa yang saya diingatkan. Kalau semua atribut pelayanan kita dilepas, siapa kita? Kita anak Tuhan. Kami tahun lalu baru menyelenggarakan World Assembly, perkantas sedunia. Tuan rumahnya Indonesia. Pekerjaan berat 4 tahun, persiapan acara 7 hari. Dan satu pembimbing kami, dia mengingatkan, jangan cuma senang
Karena Perkantas menjadi negara di Asia yang kedua untuk menyelenggarakan World Assembly setelah Korea Selatan waktu itu. Ketika semua itu berhasil, sukses dilaksanakan, kadang-kadang kita bangun identitasnya di situ ya. Kami adalah yang sanggup melaksanakan pekerjaan luar biasa. Tapi akhirnya, at the end of the day, waktu semua itu tidak ada, kita, anak-anak Tuhan, tidak berubah. Saudara yang studi di STT, berjalanlah dengan Tuhan semester ini bukan membangun identitas sekedar nambah pengetahuan. Jadi Farisi baru katanya ya. Tetapi menjadi orang-orang yang betul-betul mengalami kuasa Allah yang menghidupkan dan memampukan kita melayani Tuhan dan sesama. Ini yang pertama. Confidence-nya di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan cuma pede aja, confidence ya. Sorry ya, ini yang kedua, kompetensi dulu ya. Ini. Kompetensi, nah ini kesanggupan saudara, kata kesanggupan. Jadi memang ya, training itu membuat kita sedikit naik level. Sudah sekolah teologi tambah naik level lagi. Jadi kadang-kadang dalam pelayanan tanpa kita sadari. Di gereja juga gitu ya, awalnya jemaat. Naik dikit asyir. Naik dikit tim doa. Naik lagi mulai jadi pengurus. Naik lagi majelis. Naik lagi dapat panggilan full time jadi hamba Tuhan. Wah, rasanya kayak persis sedikit di bawah Yesus. Pelayanan, kesanggupan, kemampuan, training yang saudara terima bisa membuat kita merasa terus naik, terus naik, terus naik. Sehingga akhirnya, oh saya hamba Tuhan yang harusnya dihargai sesuai dengan keterampilan saya. Natal saya banyak dapat undangan. Salah satu undangan yang menarik dalam percakapan WA ya, maaf ya ini saya nggak sebut dari mana, tapi waktu pertanyaannya gitu, Pak Pendeta boleh kami undang? Iya. Ada syaratnya nggak Pak? Syaratnya ya lu kasih tahu temanya. Gitu kan, lu undang kalau nggak kasih tahu temanya saya bingung gitu. Akhirnya dia bicara lebih jelas di bawah. Maaf Pak Pendeta, ada tarifnya? Lu kata gue taksi. Jadi waktu dia tanya seperti itu ya saya bilang, oh enggak. Ketika saudara makin train, makin skilled, makin naik secara level, makin tinggi tingkatannya, maka mungkin dunia punya cara menilai kita juga. Masa lulusan luar negeri? Kalau undang si bapak itu dia dari luar negeri loh, STH-nya, MTH-nya, doktornya, masa persembahannya segini? Akhirnya mulai juga beberapa hamba Tuhan mulai pasang tarif. Kalau yang undang tidak tahu kita, ya kadang-kadang juga saya beberapa kali pelayanan siswa. Kalau di SMA begitu ya. Beberapa kali kalau pelayanan ke mereka dikasihnya apa? Kartu ucapan. Gitu. Dan kartu ucapannya itu bikinan buatan tangan ya. Saya kadang-kadang terharunya gitu ya, buatan tangan, kadang jelek banget tulisannya gitu ya. Tapi ya sudah ditulis dengan hati. Terus dia kasih lagi dengan PD. Ini ya Kak. Makasih. Saudara, beberapa kali dapat kesempatan seperti itu kayak Tuhan ingatkan ya. Jangan biarkan orang menilai dan menghargai kamu hanya dari apa titelmu, apa yang sudah kamu capai. Tentu kita harus ajar jemaat hargai hamba Tuhan. Tapi bukan berarti hamba Tuhan harga dirinya tergantung berapa persembahannya, berapa yang dia dapat. Bahkan kesanggupan yang saudara dan saya tanda kutip dijual sebagai skill di dunia ini, itu dari Tuhan kata Paulus. Sehingga kemuliaannya pun Paulus kontraskan ya. Ketika Musa, jadi Paulus tidak bilang Musa itu nggak guna ya. Dia bahkan mengatakan Musa itu kelihatan kemuliaannya waktu dia turun dari gunung itu. Tetapi kemuliaan itu pelan-pelan fading. Tapi lebih jauh lagi ya, ini istilahnya ya. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan.
Saudara, pelayanan-pelayanan yang seperti Musa lakukan, walaupun itu pelayanan, ya kalau kita kontraskan itu pelayanan yang mati ya, yang tidak menghidupkan, itu mulia saudara. Ada kemuliaannya, kelihatan, ada glorinya di situ. Tetapi bukan menandingi kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam Kristus. Jadi disinilah saya pikir kita jangan kemudian stuck sama kemuliaan-kemuliaan semu. Wah, mulia sekali. Kadang-kadang saya suka ingat ya, ini saya hamba Tuhan. Karena kalau di gereja hamba Tuhan itu diperlakukan luar biasa ya. Beberapa kali saya misalnya kayak mau ambil sesuatu ya, nggak usah pak, nggak usah saya ngambilkan pak. Ih, enak kali ya. Kalau sudah jadi muse gitu ya, udah jadi boksu, rasanya kayaknya ya kita yang memerintah, yang lain akan ikut perintah. Saudara, sekali lagi, bukan berarti hamba Tuhan tidak boleh dihargai. Silahkan ajarkan jemaat saudara menghargai hamba Tuhan sungguh-sungguh. Tapi sebagai hamba Tuhan, saudara ingat identitasmu. Itulah sebabnya saudara, Paulus tidak merasa layak dan tidak berhak untuk memperhitungkan buah Injil sebagai hasil upaya mereka sendiri. Ia sadar bahwa semua itu adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang memberi kesanggupan kepada mereka sebagai para pelayan perjanjian baru. Paulus dan para pelayan lainnya, termasuk kita, hanya alat di tangan Tuhan untuk menyebarkan Injil. Maka tidak ada seorang pun boleh bermegah atas keberhasilan pelayanan dan pemberitaan Injil, karena Roh Kuduslah yang membuatnya berhasil. Biar ada kutipannya, Billy Graham berkata. Billy Graham bilang begini, ketika saudara dipanggil kepada Kristus, maka itu berarti yang paling penting dalam hidup saudara cuma satu, yaitu Kristus. Bagian saudara bukan kesuksesan, tetapi ketaatan. Mari jadi hamba Tuhan yang taat. Kadang-kadang Tuhan kasih buah yang banyak, kadang tidak. Tetapi di dalamnya kita sadar Tuhan memanggil kita. Kita belajar taat. Adoniram Judson, pelayanan sekian belas tahun, yang bertobat cuma 18 orang. Saya waktu baca di buku John Piper ya, baca riwayat hidupnya, kalau saudara tertarik ya, coba lihat dari umur 24 datang pelayanan. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Dia ada masa-masa gelap ya, karena dia menikah kalau nggak salah 3 kali, istrinya mati semua saudara. Karena pelayanan yang harus dia lakukan, dia pernah punya masa gelap sehingga akhirnya dia belajar mistisisme. Dia pergi ke hutan, dia mempertanyakan mana Tuhan. Tapi kemudian kematian kakaknya atau adik laki-lakinya, saya lupa, itu yang membawa dia akhirnya kembali kepada Allah. Situasi tidak selamanya indah. Kita tidak boleh mencari keuntungan karena Injil dan puji-pujian yang sia-sia karena prestasi dan hasil pelayanan kita. Semua itu terjadi karena karya Roh Kudus. Ada yang pernah bilang ya, saudara bisa cek lagi ya, kalau hamba Tuhan itu kan yang dikasih viatikum ya. Apa artinya? Uang jalan. Ya, kan viatikum ya. Jadi saudara jangan pernah merasa firman itu yang dibayar. Saudara tidak jualan Injil. Saudara tidak jualan firman. Jemaat mengerti saudara datang dari jauh, dia memberikan viatikum sebagai respon mendukung pelayanan saudara. Bukan saudara jualan firmannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan, ini istilah yang terus saya pikirkan. Hamba Tuhan berarti melayani Tuhan. Kalau melayani, pertanyaan dasarnya, untuk dapat sesuatu atau untuk memberikan sesuatu? Hati-hati, banyak yang mungkin jadi hamba Tuhan karena ingin dapat sesuatu. Biarlah kita jadi hamba-hamba yang taat padanya, karena kita mau memberikan segalanya kepada Dia yang telah memberikan segalanya bagi kita. Saya simpulkan khotbah hari ini.
Pelayan perjanjian baru yang menghidupkan, sumber utamanya dari Allah. Pekerjaan Allah, kita cuma hamba yang diundang berpartisipasi di dalam karya Allah yang indah. Maka semuanya, keyakinan, yang namanya kemampuan dan kemuliaan, biarlah itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jalanilah semester ini. Kalau semester itu makin nambah ya. Ada semester yang makin kurang? Nggak ada ya? Berarti skillnya makin nambah ya. Makin dekat lulus, mulai cari-cari gereja, tempat pelayanan. Apa yang kita ingat? Tuhan, aku mau taat. Jangan terpengaruh hanya sekadar, enak loh kalau jadi hamba Tuhan di situ. Tadi semua ngomongnya apa? Pelayanan capek karena weekend ya. Capek. Tapi kemudian ada gereja tertentu yang disasar. Wah, kita maunya ke gereja itu tuh. Di situ fasilitas terjamin. Waktu praktek aja luar biasa kami. Kalau ada yang lagi, kalau kami waktu praktek tidurnya aja di luar, biasa di luar, bukan luar biasa. Tapi saya pikir itu cara Tuhan ya bagi kita semua membentuk kita. Kiranya hari ini kita memulai semester ini di dalam kerinduan. Tuhan, bentuk saya jadi hamba-Mu, hamba yang semakin mengutamakan Engkau, sehingga seluruh hidupku biarlah menjadi kemuliaan bagi-Mu, jadi berkat bagi jemaat, dan jemaat yang diubahkan menunjukkan itulah surat rekomendasi kita yang utama. Siapa yang dimuliakan dalam surat itu? Tuhan yang menulis dengan jari-jari melalui kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu yang kembali menyegarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Ini bukan hanya sesuatu yang Paulus tuliskan di abad pertama, yang begitu rupa kami baca dan renungkan hari ini. Tetapi juga ini pesan ilahi lintas zaman bagi kami saat ini. Firman yang kekal, yang kiranya mengarahkan kami sebagai hamba-hamba-Mu, supaya hidup kami betul-betul berfokus kepada Tuhan, bukan kepada diri kami, bukan kepada kompetensi kami, bukan kepada keberhasilan yang kami alami, bukan kepada popularitas seperti yang dunia cari dan tawarkan. Tapi kiranya sungguh, kalaupun kami diizinkan menikmati semua itu, biarlah hati kami tetaplah hati seorang hamba yang berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku bagi kemuliaan-Mu. Biarlah identitas ini yang akan terus kami bawa, supaya di dalam segala pergumulan yang Tuhan izinkan, baik itu kegagalan, baik itu tantangan maupun keberhasilan, kami tidak membangun identitas di dalam hal-hal yang sementara, tetapi di dalam Engkau. Berkati saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, dosen di tempat ini yang akan berjalan bersama-sama Tuhan, membentuk identitas pelayan-pelayan kebenaran yang menghidupkan di tempat ini. Pakai STTRI bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.